Assalamualaikum, sahabat Pandawa Meratus. Salam Nusantara. Terima kasih kepada Anda semua yang telah subscribe, menonton, menyukai dan membagikan link channel ini. Saya doakan semoga Anda semua diberi panjang umur, sehat walafiat, dan diberi keberkahan rezeki lahir batin di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Dalam kesempatan ini kita membahas kisah perjalanan spiritual Tuan Guru Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang lebih akrab dipanggil dengan Abah Guru Sekumpul dengan mengangkat judul 20 Keramat Syekh Muhammad Zaini Al-Banjari, Bahtera Para Wali. Sebelumnya mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah untuk roh beliau. Semoga Allah merahmati beliau dan mengabulkan hajat-hajat kita semua. Allahumma amin. Al-Fatihah. Berikut 20 keramat di antara sekian banyak keramat yang dikisahkan dan dicatat tentang perjalanan hidup beliau. Keramat pertama, keanehan sebelum dilahirkan. Keanehan-keanehan yang terjadi itu sebelum beliau dilahirkan antara lain. Pertama, ibunda beliau sama sekali tidak ada merasakan sakit atau berat sedikit pun selama mengandung Guru Zaini hingga melahirkan. Tidak ada keluhan apapun. Kandungan terasa ringan, seperti orang yang tidak mengandung. Kedua, saat mengandung bermimpi diturunkan cahaya yang sangat terang bagai bulan purnama di pangkuan ibundanya. Ini menunjukkan bahwa kelak anak tersebut akan jadi orang besar. Ketiga, ketika melahirkan tidak menangis sebagaimana lazimnya anak lain. Tidak ada sama sekali suara tangisan ataupun suara lain yang seperti itu. Keempat, bagi seorang perempuan yang sudah mulai hamil, mengidam adalah sesuatu yang lumrah. Dan hal itu dialami oleh semua wanita yang lagi hamil. Tidak terkecuali ibunda Guru Sekumpul, Masliyah, saat mengandung Guru Zaini tersebut. Masliyah juga merasakan keinginan yang kuat untuk menyantap suatu makanan atau buah-buahan. Namun demikian ibunda beliau ini diberikan Allah suatu keistimewaan. Setiap kali punya keinginan makan sesuatu, pada malamnya bermimpi memakan makanan tersebut. Sehingga besoknya keinginan itu sudah tidak ada lagi. Keramah kedua, tidak mau menyusu di depan bukan mahram. Di masa kecil yakni saat masih bayi, ketika beliau kehausan, beliau menangis. Ibunda Masliyah mencoba menetek atau menyusuinya, namun ia tetap menangis. Dicoba untuk ditenangkan, dan disusui lagi, ia tetap menangis. Kemudian sang bayi dibawa ke dalam rumah, dan disusui, ternyata ia tenang tidak menangis. Maka sadarlah sang ibu bahwa sang anak tidak ingin menyusu di hadapan yang bukan mahramnya. Keramat ketiga, tidak menyusu selama 40 hari. Di sebelah rumah Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Haji Adu, tokoh Tunggul Irang, sayup-sayup terdengar tangisan bayi. Semakin lama semakin jelas. Bayi itu diberi nama Ahmad Kusyairi. Khawatir terjadi sesuatu yang tak diinginkan, sang ibu segera membawa bayi tersebut ke rumah Guru Adu. Sang ibu yang bernama Masliyah mencoba menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuan Guru bahwa bayinya itu sudah berjam-jam menangis, tapi tidak mau menyusu. Tuan Guru Haji Adu lalu memeluk, dan mencium sang bayi itu dengan penuh kasih sayang. Setelah bayi itu dipangkunya, Tuan Guru ini pun kemudian menjulurkan lidahnya ke mulut si bayi. Dengan serta-merta bayi itu pun menghisap lidah beliau dengan lahapnya sampai puas, hingga bayi itu melepaskan juluran lidah Tuan Guru Haji Adu. Sejak saat itu bayi itu pun berhenti menangis. Menurut penuturan Guru Sekumpul, sejak menghisap air liur Tuan Guru Haji Abdurrahman tersebut, ia tetap merasa kenyang sehingga tidak menyusu selama 40 hari. Keramat keempat, tidak pernah ihtilam. Hal unik yang biasa terjadi pada kalangan umum, dan itu tidak terjadi pada Guru Sekumpul adalah merasakan ihtilam atau bermimpi jima ketika memasuki usia balik. Sehingga masa usia balik beliau hanya diketahui dengan lewat umur 15 tahun. Keramat kelima, tidak tidur di malam Jumat. Hal luar biasa, dan tidak lazim lain seperti kebanyakan manusia pada umumnya. Guru Sekumpul sejak lahir hingga wafatnya beliau hampir tidak pernah tidur di malam Jumat.
Kalaupun beliau pernah tertidur di malam Jumat itu hanya beberapa saat, dan selalu bermimpi Rasulullah atau para aulia Allah. Seperti seringkali dituturkan beliau di pengajian, aku mulai kecil, tidak pernah tidur malam Jumat, sampai saat ini. Hal ini sangat beralasan, karena malam Jumat merupakan malam istimewa. Hari Jumat adalah Sayyidul Ayam, atau pemimpin semua hari, di mana beribadah di malam Jumat diberikan pahala besar melebihi malam-malam lain. Dan ini tentu anugerah taufik yang teramat besar. Keramat ke-6, mobil tak dilihat tentara Jepang. Sekitar 2 minggu setelah kelahiran putra pertama, sang bayi mungil yang diberi nama Ahmad Kusyairi, Abdul Ghani berkeinginan memboyong kembali keluarganya dari desa Tunggul Irang seberang ke kampung asalnya, yaitu Keraton. Keraton yang telah ditinggalkan berbulan-bulan, menyiratkan kerinduan Abdul Ghani terhadap kampung kelahirannya itu. Kampung yang sesungguhnya sangat damai dan tenang. Namun kedatangan tentara kolonial dari Nippon atau tentara Jepanglah yang membuat Abdul Ghani sekeluarga harus meninggalkan keraton dan mengungsi di rumah Abdullah, famili istrinya Masliyah. Malam kian mencekam. Informasi yang sampai ke telinga keluarga Abdul Ghani menyatakan bahwa di kota Martapura malam itu tentara Jepang menjaga ketat seluruh ruas jalan. Mereka memberlakukan jam malam, dengan mengeluarkan ultimatum kepada warga agar jangan keluar rumah dan berjalan di malam hari. Siapapun yang mencoba untuk berjalan di jalan umum akan ditembak di tempat, jelas ultimatum itu lebih lanjut. Namun tekad dan niat yang bulat dari Abdul Ghani, seakan membuyarkan semua itu. Apalagi untuk menuju ke kampung keraton, ia sekeluarga menggunakan mobil butut, atau mobil jamban milik seseorang, yang dikemudikan oleh Habib Hasan, seorang sayyid yang masih tinggal di desa Tunggul Irang. Meski masih diliputi rasa khawatir dan was-was, namun diiringi sebuah doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Ghani sekeluarga meninggalkan kampung Tunggul Irang. Sesampai di kota Martapura, tampak brigade dan penjagaan tentara Jepang memang terlihat sangat kuat. Di sana-sini nampak dijaga ketat. Tentara bermata sipit itu kelihatan sangat siaga memantau keadaan, sehingga segala akses jalan seakan tidak bisa ditembus. Di jalan tidak seorang pun penduduk Martapura yang berani melanggar ultimatum tentara Dai Nippon. Karena siapapun tahu, bahwa tentara Jepang tidak main-main, dan dikenal kejam. Sementara itu, mobil yang ditumpangi keluarga Abdul Ghani pun terus meluncur, tanpa memperdulikan penjagaan ketat itu. Semua memasang wajah tegang, dan ada rasa khawatir, jika sampai mobil ini di-stop mereka. Namun keajaiban terjadi, barisan tentara Jepang itu sama sekali tidak peduli dengan mobil yang lewat, bahkan seakan-akan tidak melihat ada mobil yang lewat. Brigade tentara bermata sipit itu pun bisa dilewati tanpa insiden. Dan Abdul Ghani pun bisa bernapas lega hingga sampai ke tempat tinggalnya di kampung keraton. Keramat ke-7, mendapat didikan rohani para ulama besar. Sebagai anak yang dididik dengan didikan agama yang ketat, akhlak yang mulia, hati yang begitu bersih, dan jiwa yang penuh dengan tauhid serta marifat kepada Allah, maka tidak aneh jika Guru Zaini mudah disayangi bukan saja oleh orang tua dan keluarganya, guru-gurunya, bahkan juga para aulia baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Di usia beliau yang sangat muda, beberapa ulama besar yang sudah diakui sebagai wali Allah datang untuk mendidik Zaini muda secara rohani. Seperti Syekh Ali Junaidi Berau, bin Kadi Haji Muhammad Amin, bin Mufti Haji Jamaluddin, bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Al-Junaidi Berau ini adalah guru pertama bagi Zaini muda secara rohani. Banyak petunjuk-petunjuk Syekh Ali Junaidi yang membawa guru Zaini muda menjadi ulama besar, di antaranya memerintahkan agar Zaini muda mengamalkan zikir sebanyak 24.000 kali sehari. Beliau juga memberikan petunjuk agar mengaji masalah Nur Muhammad kepada Syekh Muhammad bin Syekh Salman Al-Farisi Gadung Rantau, dan beberapa hal lain. Guru Zaini muda seringkali mendapat petunjuk beliau. Selain Syekh Junaidi Berau,
Zaini muda juga dididik secara rohani oleh Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif, atau Datu Sapat, yang merupakan mufti kerajaan Indragiri Riau, dan beberapa aulia hingga datu beliau sendiri yaitu Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Keramat ke-8, menumpang Safinatul Aulia. Di suatu malam Jumat yang penuh berkah, Guru Zaini waktu mudanya melihat dalam mimpinya yang luar biasa sebuah kapal besar yang bertulisan, Safinatul Aulia, yang berarti bahtera para wali. Beliau lalu mendekati kapal itu, dan berusaha untuk masuk ke dalamnya. Namun ternyata penjaga kapal itu melarang beliau untuk masuk ke kapal. Setelah itu beliau terbangun. Di malam Jumat selanjutnya, Guru Zaini juga bermimpi persis seperti mimpinya yang pertama itu. Dan di malam Jumat selanjutnya lagi, beliau bermimpi seperti mimpi beliau sebelumnya. Namun kali ini beliau diizinkan untuk masuk ke kapal Safinatul Aulia tersebut. Di dalam kapal itu ternyata beliau telah disambut oleh seorang yang di kemudian hari menjadi salah satu murabi mursyidnya. Ketika Guru Zaini melihat suasana di kapal, ternyata masih banyak kursi yang kosong. Dan mereka yang ada di kapal itu sebagian adalah orang yang sudah dikenal, dan sebagian lagi tidak dikenal. Keramat ke-9, bioskop runtuh. Suatu sore Zaini muda duduk sendirian, tiba-tiba datang temannya yang masih memiliki hubungan famili. Temannya itu mengajak untuk jalan-jalan ke pasar. Zaini tidak keberatan, asal tidak terlalu lama. Akhirnya mereka berdua berjalan menyusuri sepanjang pasar. Dan tanpa sadar mereka sudah berada di depan sebuah bioskop. Teman itu mencoba mengajak Zaini untuk masuk ke dalam bioskop. Dengan berbagai alasan, Zaini menolak halus ajakan itu. Namun sang teman tetap memaksa masuk, sambil menarik tangan Zaini. Dengan berat hati Zaini menuruti keinginan temannya itu. Akhirnya, apa yang terjadi? Tanpa diduga sebelumnya, seketika seluruh aliran listrik di bioskop itu mati total, dan pemutaran film pun berhenti. Tidak sampai di situ, keesokan harinya tersiar kabar bahwa bioskop itu runtuh. Sebuah tempat yang dimasuki oleh kekasih Allah akan berubah menjadi baik, dan hilang kebatilan dari tempat itu. Keramat ke-10, pedupaan dan angin kencang. Sepulang dari pasar tadi, orang tua Zaini yaitu Abdul Ghani sudah mengetahui bahwa anaknya telah jalan-jalan ke pasar, dan masuk ke dalam bioskop. Zaini yang memang merasa bersalah ketika ditanya sang ayah, hanya mengiyakan saja. Abdul Ghani yang dikenal sangat disiplin itu, akhirnya menyiapkan sebuah hukuman buat anaknya. Ia lalu mengambil seutas tali, dan mengikat Zaini di sebuah tiang di tengah rumah. Tidak cukup dengan itu, Abdul Ghani mengambil tempat pedupaan yang sudah dinyalakan. Pedupaan yang tengah panas-panasnya itu didekatkan ke muka Zaini. Akibat panas itu mengucurlah keringat begitu banyak. Sementara itu di luar rumah saat pedupaan itu didekati ke muka Zaini terjadi angin ribut yang begitu dahsyat sampai terasa menggoyangkan rumah. Nenek Salbiah yang tidak tega melihat cucunya tersiksa seperti itu langsung meminta Abdul Ghani untuk menghentikan hukuman itu. Saat hukuman itu dihentikan, berhenti pula angin ribut di luar rumah sana. Keramat ke-11, isyarat Tuan Guru Haji Zainal Ilmi Al-Banjari. Guru Zaini sejak kecil dikenal telah memiliki sikap dan sifat yang berbeda dari orang kebanyakan. Beberapa kenyataan terjadi menunjukkan bahwa beliau adalah mahfuz, atau seseorang yang dijaga dari segala perbuatan dosa. Dan itu menunjukkan bahwa guru merupakan salah satu dari wali Allah. Namun jauh sebelum itu, Tuan Guru Haji Zainal Ilmi, seorang ulama besar Martapura yang berdomisili di dalam pagar, telah mengisyaratkan hal tersebut. Beliau dikenal sebagai ahli kasyaf, dan beliau menyatakan kepada Salbiah, nenek Guru Zaini yang tidak lain adalah sepupu Tuan Guru Zainal Ilmi sendiri. Beliau mengisyaratkan, di rumah pun, saikung pun, jagailah. Atau kurang lebih bermakna, di rumah, ada seseorang, jagalah dia. Keramat ke-12, mendapat libas dari Sayyidina Hasan dan Hussein. Pada suatu malam ketika masih muda,
Guru Zaini bermimpi sedang berada di tengah padang pasir yang luas, tiba-tiba terlihat bangunan indah dan kokoh. Saat beliau akan mendekat ke arah bangunan itu, terlihat oleh beliau di puncak bangunan itu tampak berjalan seorang wanita sambil melemparkan sesuatu kepada Guru Zaini. Benda itu beliau pungut, dan beliau terus melanjutkan perjalanan. Tak berapa jauh dari situ, Guru Zaini kembali bertemu dengan dua orang pemuda yang gagah, dan tegap lagi tampan rupawan. Kedua pemuda tersebut mendekat kepada Guru Zaini, lalu terjadi dialog di antara mereka. Mereka memperkenalkan diri sebagai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein. Akhir pembicaraan itu mereka berdua berkata, "Kamu sekarang kami beri gelar Zainal Abidin." Zainal Abidin berarti perhiasan para ahli ibadah, sebuah gelar luar biasa yang diberikan orang-orang luar biasa. Kedua cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdua juga memasangkan jubah dan selendang sebagai libas sufiyah. Tak lama setelah itu bumi di sekitar mereka bergetar. Guru Zaini bertanya, "Apakah itu?" Mereka menjawab, "Itu adalah kubur ayahanda Ali bin Abi Thalib." Guru Zaini bertanya lagi tentang wanita tadi. "Itu bunda kami Fatimah." Hingga di sini mimpi indah itu berakhir. Ketika mimpi ini diceritakan Guru Zaini kepada ayahandanya, Abdul Ghani, maka mulai hari itu nama beliau yang asalnya Ahmad Kusyairi dirubah menjadi Muhammad Zaini. Keramat ke-13, tahu soal dan jawaban ketika ulangan. Salah satu hal yang dianggap ajaib dalam diri Guru Zaini adalah ketika beliau masih nyantri di pondok pesantren Darussalam Martapura. Setiap kali ulangan beliau selalu peringkat pertama, dan semua nilai selalu 10, tidak pernah kurang dari itu. Bahkan suatu saat di majelis pengajian Musola Ar-Raudah, beliau sempat memperlihatkan ijazah terakhir dengan nilai semuanya 10. Ternyata tentang hal itu, Guru Zaini punya cerita bahwa setiap kali menghadapi ulangan atau ujian sekolah, malamnya selalu bermimpi melihat soal yang akan diberi besok hari. Dan jawabannya sudah beliau hafal sebelumnya, sehingga dengan sangat mudah beliau menjawab soal ketika ulangan itu. Itulah yang menurut Guru Zaini membuat beberapa teman sekelasnya menjadi hasut, sehingga memusuhi beliau bahkan sempat mengeroyoknya. Semua itu karena sebagian teman sekelasnya merasa curiga, dan menyangka ada persekongkolan antara Guru Zaini dan guru pengajar di kelasnya, hingga bisa menjawab soal ulangan itu dengan mudah. Keramat ke-14, disebut Kiai Hamid Pasuruan sebagai Gubernur Kalimantan. Nama Kiai Hamid adalah nama yang sudah begitu dikenal masyarakat sebagai seorang wali. Dan kewaliannya sudah begitu tersohor hingga semua kalangan Nahdiyin mengakuinya sebagai wali besar. Meski dilahirkan di Lasem, Jawa Tengah, namun ia lebih lama tinggal di Pasuruan hingga wafatnya. Sehingga yang kental di masyarakat justru sebutan Kiai Hamid Pasuruan. Selama di Pasuruan, Kiai Hamid berguru kepada para ulama Pasuruan, terutama kepada Al-Habib Syekhan Assegaf. Kiai Hamid juga menjalin persahabatan dengan ulama seantero Pasuruan termasuk dengan Syekh Muhammad Syarwani Abdan atau Guru Bangil, yang disebut Kiai Hamid sebagai wali mastur, dan ulama yang diakui Kiai Hamid sangat alim. Interaksi atau hubungan antara Guru Zaini dengan Kiai Hamid pun selalu dijembatani oleh Guru Bangil. Sebagai seorang wali, Kiai Hamid dalam keseharian menghadapi tamunya, kadang Kiai Hamid menyikapi dengan sikap aneh termasuk menerima Guru Zaini. Dalam beberapa kali pertemuan dengan Kiai Hamid, kedatangan Guru Zaini sering kali disikapi tanpa banyak bicara, namun lebih banyak dengan isyarat. Suatu saat Guru Zaini datang bersama Guru Bangil, untuk ketemu Kiai Hamid karena banyak tamu yang lain, maka mereka duduk agak jauh dari beliau. Namun saat akan pulang, Kiai Hamid mendekati Guru Zaini, dan menepuk-nepuk punggung Guru Zaini sambil berucap agak nyaring, "Gubernur Kalimantan, Gubernur Kalimantan." Ucapan yang mengisyaratkan kedudukan Guru Zaini sebagai wali yang datang dari Kalimantan. Dan hal itu bukan cuma terjadi sekali, tapi berkali-kali. Bahkan suatu saat Kiai Hamid berdiri di teras rumahnya menunggu kedatangan Guru Zaini sambil menabuh terbang,
dan mengucap, Gubernur Kalimantan, Gubernur Kalimantan. Suatu penghormatan luar biasa dari seorang wali terhadap kunjungan seorang wali lainnya. Keramat ke-15, hafal Al-Quran, beserta tafsirnya di usia anak-anak. Guru Zaini sejak kecil sudah dididik dalam rumah tangga bernuansa agama, maka kecintaan terhadap Al-Quran sudah tertancap begitu kuat. Setiap hari beliau selalu mendengar bacaan Al-Quran di tengah-tengah keluarganya. Dan di usia 5 tahun ia sudah belajar Al-Quran sampai beliau fasih melafalkannya, dan menjelang usia 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran 30 juz. Menurut penuturan Guru Zaini sendiri, bahwa ia menghafal 30 juz itu hanya perlu waktu sekitar 4 bulan. Tidak merasa puas dengan itu, beliau pun juga berusaha menghafal tafsir Al-Jalalain, dan mampu dihafalkannya pada usia 9 tahun. Sungguh karunia yang istimewa. Keramat ke-16, sudah dikenal kutub ketika jadi santri. Di rumah Tuan Guru Haji Badrudin, seorang tokoh ulama Martapura, terlihat banyak orang. Tuan Guru ini sedang mengadakan perhelatan. Meski sederhana namun nampak para ulama banyak berkumpul di rumahnya. Malam itu berkumpul para santri, dan beberapa ulama termasuk Guru Zaini untuk menyambut, dan bersilaturahmi dengan seorang sayyid terkemuka yang dikenal alim, dan wali majsub dari kota Semarang, Jawa Tengah, yaitu Al-Habib Ahmad bin Muhammad Assegaf Semarang. Usai acara, para jamaah yang hadir sebelum pulang menyempatkan untuk bersalaman dengan Habib Ahmad. Guru Zaini saat itu diminta untuk mendampingi sang Habib. Ketika itulah Habib Ahmad bicara agak nyaring, cium tangan Zaini, cium tangan Zaini, iya kutub cilik, iya kutub cilik. Sebagian orang yang hadir saat itu terkejut, dan langsung bersalaman, dan mencium tangan Guru Zaini, padahal ketika itu Guru Zaini masih belajar atau menjadi santri di Pondok Pesantren Darussalam. Keramat ke-17, diberi kasyaf hissi dan futuh. Selama belajar di Pondok Pesantren Darussalam, Guru Zaini tidak hanya mendapatkan ilmu yang banyak tapi juga bermacam-macam pengalaman rohani yang luar biasa. Pengalaman rohani itu antara lain, ketika beliau berusia 10 tahun telah dikaruniai keistimewaan yaitu kasyaf hissi, sehingga beliau dapat mengkasyaf, yaitu mengetahui apa saja yang ada dalam pikiran dan benak orang, dan mendengar sesuatu yang jauh dan terdinding. 4 tahun kemudian saat Guru Zaini duduk di kelas 1 sanawiyah, ketika salah satu guru beliau sedang membacakan tafsir ayat, wa kanallahu samian basiro. Guru Zaini ketika itu dibukakan futuh, yaitu terbukanya hijab antara hamba dengan Allah sehingga hamba selalu hadir di hadrat wahdaniyatnya. Keramat ke-18, menikah atas restu Rasulullah. Pada tahun 1975, usia Guru Zaini sudah mencapai kurang lebih 33 tahun. Suatu usia yang cukup matang untuk membina rumah tangga. Dan wajar jika keinginan itu pun tumbuh dalam diri Guru Zaini yang tentu sebagai ulama. Beliau ingin sekali memiliki keturunan yang diharapkan meneruskan tugas dan amanah sebagai ulama. Namun saat itu ada sedikit kegundahan, kemana harus menyampaikan keinginan hati tersebut. Kemana unek-unek dan perasaan ini diutarakan. Inilah nampaknya perasaan yang berkecamuk di jiwa Guru Zaini saat itu. Karena untuk menyampaikan kepada kedua orang tua, beliau khawatir akan menjadi beban pemikiran di hati mereka karena memang kondisi yang serba kekurangan. Dan untuk memusyawarahkan masalah ini dengan pamannya, Syekh Muhammad Seman Mulia, ada rasa sungkan karena beliau pun saat itu belum kawin. Di tengah kegundahan itu ada seorang Habib di Martapura bertemu dalam mimpi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi itu Rasulullah bersabda, "Itu Zaini, dia mau kawin, dia rajin baca maulidku, dia rajin memujiku, mengajarkan ilmuku, bantu dia, dan kamu harus turun tangan." Demikian kurang lebih ucapan Rasulullah dalam mimpi Habib itu. Maka ketika terbangun Habib itu bergegas menuju ke rumah Guru Zaini untuk memusyawarahkan hal ini kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua Guru Zaini mengatakan bahwa mereka sebenarnya setuju,
hanya saja mereka tidak bisa mengambil keputusan sebelum bermusyawarah dengan Syekh Muhammad Seman Mulia. Ketika disampaikan, pada dasarnya beliau pun juga sangat setuju, tapi juga tidak bisa mengambil keputusan sebelum izin dan restu dari Syekh Muhammad Syarwani Abdan atau Guru Bangil. Beberapa waktu kemudian, Guru Zaini berangkat ke Bangil untuk sowan kepada Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Setelah bertemu, dan Guru Zaini menceritakan semuanya, Guru Bangil sangat gembira, dan setuju mendengar keinginan Guru Zaini untuk menikah. Namun Guru Bangil menyarankan agar Guru Zaini secepatnya menemui Kiai Hamid Pasuruan untuk memohon izin, dan doa restu beliau. Malam itu meski sudah sekitar pukul 4 dini hari, Guru Zaini pun berangkat ke Pasuruan, tiba di sana saat berkumandang tarhim subuh di Masjid Al-Anwar Pasuruan. Usai sholat subuh, Guru Zaini langsung menuju rumah Kiai Hamid. Pagi itu kebetulan pagi Jumat, dan di rumah beliau tiap pagi Jumat diadakan pembacaan burdah. Guru Zaini langsung mengikuti kegiatan majelis pagi itu. Selesai pembacaan burdah, ternyata Kiai Hamid memanggil Guru Zaini, dan meminta beliau untuk duduk mendekat. Ketika mendekat, Kiai Hamid langsung memegang paha Guru Zaini sambil mulutnya komat kamit membaca sesuatu yang menurut Guru Zaini merupakan isyarat yang jelas bahwa beliau memberi izin kepada Guru Zaini untuk menikah. Sesudah itu Kiai Hamid kemudian berdiri, dan permisi untuk masuk ke kamar beliau. Dan Guru Zaini pun pulang kembali ke Bangil menemui Guru Bangil untuk menyampaikan hasil pertemuan beliau dengan Kiai Hamid pagi itu. Sepulang ke Martapura, menurut Guru Zaini urusan diserahkan ke dapur, maksudnya untuk memilihkan pasangan berumah tangga diserahkan kepada ibunda tercinta beliau Masliyah, dan adik beliau Rahmah. Maka dipilih sebagai pasangan hidup Guru Zaini seorang wanita bernama Juwairiyah binti Haji Sulaiman yang tinggal di Kampung Pasayangan. Pada hari yang ditentukan, dilangsungkanlah pernikahan sekaligus walimah perkawinan yang cukup sederhana tapi hikmat. Pagi itu Guru Zaini turun dari rumah ayah angkat beliau, yaitu Al-Habib Zain bin Muhammad Al-Habsyi. Guru Zaini dengan diiringi banyak orang, dan didampingi serta digandeng oleh Tuan Guru Badruddin, dan Syekh Muhammad Seman Mulia, menuju rumah keluarga mempelai perempuan. Pernikahan penuh barokah ini dihadiri oleh para habaib, dan banyak tokoh ulama Martapura lainnya. Keramat ke-19, mendapat tarbiyah sempurna. Martapura sejak berabad-abad yang lampau telah bergelar sebagai Serambi Mekah. Ini menunjukkan eksistensi Martapura sebagai gudangnya para ulama dan aulia, serta merupakan sentral ilmu agama Islam di seluruh Kalimantan. Ratusan ulama telah lahir dari kota Intan ini, dan telah berperan maksimal di tengah masyarakatnya. Guru Zaini hidup di antara mereka, dan menjadi salah satu dari mereka. Sejak kecil beliau memang telah dididik dengan sangat baik oleh kedua orang tuanya. Sikap, akhlak dan kesalehan beliau nampak sudah tertanam kuat sejak masa kanak-kanak. Ditambah didikan jiwa tauhid, dan marifat dari neneknya Salbiah, dan pamannya yang dikenal sangat alim, dan waro, Syekh Muhammad Seman Mulia atau yang dikenal dengan Guru Padang. Di usia menjelang 6 tahun Guru Zaini telah masuk madrasah di Kampung Keraton, dan usia 7 tahun beliau telah memasuki jenjang pendidikan pesantren Darussalam Martapura. Di ponpes ini beliau menuntut ilmu selama 12 tahun. Selain menuntut ilmu di pondok, beliau juga gigih mengambil ilmu, dan belajar di rumah-rumah guru. Kepada ulama besar seorang mufasir yaitu Syekh Muhammad Syarani Arif, belajar tafsir dan ilmu hadis. Kepada Syekh Nasrun Tahir, seorang hafiz dan qori ini, Guru Zaini belajar qiraat dan ilmu Al-Quran lainnya, sedangkan kepada pamannya sendiri Syekh Muhammad Seman Mulia beliau memperdalam ilmu alat. Selain kepada mereka bertiga, dan para ulama Martapura lainnya, Guru Zaini juga sempat mengambil ilmu ke berbagai tempat di Kalimantan Selatan. Seperti Ketuan Guru Haji Abdurrahman Kampung Kopi Barabai yang terkenal keramat. Pada suatu saat beliau merasakan kegundahan untuk mencari ulama yang dapat dijadikan guru murabi mursyid bagi beliau.
Suatu saat kegundahan hatinya itu ia sampaikan kepada pamannya, Syekh Muhammad Saman Mulia. Guru Zaini menuturkan keinginannya yang kuat untuk mencari seorang guru pembimbing jiwa dan rohnya atau murabi mursyid dan meminta pendapat pamannya kemana harus mencari orang itu. Guru Seman hanya bisa menyarankan agar sama-sama menanyakan hal itu kepada Guru Bangil atau Syekh Muhammad Syarwani Abdan, yang merupakan salah satu juriat Datu Kelampayan yang tinggal di Bangil, Jawa Timur. Pada tahun 1965, keduanya pun berangkat menuju Bangil, dan bertemu dengan Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Syekh Muhammad Syarwani Abdan memberikan gambaran bahwa seorang yang dimaksud murabi mursyid adalah orang yang teramat langka di zaman ini. Tapi langka bukan berarti tiada karena Syekh yang bergelar Guru Bangil ini menjelaskan, sepengetahuan aku di Jawa ini hanya ada dua orang yang ahli dalam bidang ini. Pertama Kiai Maksum Lasem, sudah meninggal, dan yang satu lagi Kiai Hamid Pasuruan masih hidup. Guru Zaini dan Syekh Muhammad Saman ditemani Syekh Muhammad Syarwani sepakat untuk menghadap Kiai Hamid saat itu juga. Tapi tidak ada pembicaraan apapun malam itu antara mereka bertiga dengan Kiai Hamid, meski boleh jadi antara mereka bicara secara batin. Sepulangnya mereka dari Pasuruan ke Bangil, ternyata Syekh Muhammad Syarwani Abdan bersedia untuk menjadi murabi mursyid bagi Guru Zaini dan Syekh Muhammad Saman Mulia. Peristiwa ini ditandai dengan Ba'a Angkatan Dang Sanak, atau mengangkat saudara, antara ketiga orang ini di sebuah makam seorang sayyid di Bangil. Mulai malam itu, Guru Zaini menjalani suluk selama lebih kurang 20 hari 20 malam dibimbing oleh Syekh Muhammad Syarwani Abdan, berbagai amalia dan auratnya untuk diamalkan ketika itu, dan berbagai pengalaman rohani ia rasakan saat itu. Sepulangnya dari Bangil, Guru Zaini masih harus menjalani suluk dengan berpuasa selama 40 hari disertai siyahah, yaitu berjalan ke hutan untuk mengasingkan diri. Sesudah dianggap cukup dibimbing oleh Syekh Syarwani Abdan, maka tarbiyah selanjutnya diserahkan kepada Wali Kutub Syekh Sayyid Muhammad Amin Qutbi, guru terkemuka dari Syekh Syarwani Abdan sendiri di kota Mekah. Dengan berbekal selembar foto dan selembar surat dari Syekh Muhammad Syarwani Abdan, Guru Zaini menemui Sayyid Muhammad Amin Qutbi di Mekah Al-Mukarramah. Selama musim haji itu, Guru Zaini selalu membersamai Sayyid Amin Qutbi untuk dibimbing suluk, dan menjelang usainya musim haji maka tuntaslah seluruh prosesi suluk yang dijalani Guru Zaini. Sayyid Muhammad Amin Qutbi memberi pesan untuk diperhatikan bahwa sepulangnya dari Mekah, Guru Zaini akan dibimbing oleh datunya sendiri, yaitu Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sepulang dari Mekah, setelah ada tenggang waktu beberapa lama ini kemudian ditarbiyah secara rohani oleh Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tidak ada penjelasan dari Guru Zaini berapa lama dibimbing oleh Datu Kelampayan ini. Yang pasti setelah selesai itu tugas untuk mentarbiyah diserahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah puncak dari tarbiyah yang dijalani oleh Guru Zaini. Keramat ke-20, wusyul dengan 40 tarekat mutabarah. Saat beliau melakukan suluk, beliau diijazahkan oleh murabi beliau Syekh Muhammad Syarwani Abdan atau Guru Bangil, 40 tarekat mutabarah, dan kesemuanya diamalkan beliau sehingga setiap tarekat itu menyampaikan kepada Allah sebagaimana pernah beliau ceritakan. Aku diijazahkan Guru Bangil 40 tarekat mutabarah, dan setiap satu dari 40 tarekat itu, semuanya aku amalkan, hingga menyampaikan aku kepada Allah.